Kita bersatu dalam doa. Puji Pasgasan Kedumor, Rab Dohor, Bapak Bupati Ali Tuhan, Somon Pangmonggo Minami di Kabupaten Tapanuli Utara Ali Tuhan. Bupati Taput serahkan dana hibah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan secara simbolis. Bupati Tapanuli Utara Dr. Randus Nixon Nababan, M.Si, bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandi Huta Barat, SH didampingi staf ahli Eliston Lumban Tobing, Asisten 1 Parsaoran Huta Galung dan Kabak Kesra Joshua Napitupulu serahkan bantuan dana hibah secara simbolis kepada penerima dana hibah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 69 rumah ibadah, baik gereja maupun masjid sebesar 800 juta yang ditampung pada APBDT A 2021 yang berasal dari 19 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Senin lalu. Manfaatkan dana ini untuk sebaik-baiknya pembangunan rumah ibadah dan saya berharap kita tidak hanya membangun gedung, tetapi juga akhlak dan iman. Bagaimana kita menciptakan naposo gereja, masjid menjadi SDM yang tangguh, terutama menghadapi pandemi ini, ujar Bupati mengawali. Tokoh agama merupakan partner pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk itu mari kita saling bersinergi dalam memutus penularan COVID-19 di Tapanuli Utara dengan mematuhi prokes COVID-19. Gereja dan masjid sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menekan penularan COVID-19. Dalam pemulihan ekonomi, saya juga berharap agar gereja dan masjid memanfaatkan pekarangan sekitar untuk menciptakan toga, tanaman obat keluarga, seperti tanaman jahe, kunyit dan menanam tanaman yang berbuah, juga memanfaatkan lahan untuk beternak ayam petelur, sehingga pekarangan masjid dan gereja dapat bermanfaat. Kita doakan bersama agar pendirian Universitas Negeri Umum di Tapanuli Raya bisa terwujud. Keberadaan Universitas Umum ini menjadi sebuah solusi untuk percepatan kemajuan perekonomian masyarakat Tapanuli Raya, khususnya Tapanuli Utara. Ini mimpi dan harapan kita semua, ujar Bupati mengakhiri. Untuk mewujudkan toga dan pemanfaatan lahan-lahan yang ada untuk percepatan kemajuan perekonomian secara mikro, Bupati Taput juga memberikan bantuan pengadaan bibit bagi tiap gereja sebesar Rp500.000 bagi 69 gereja dan masjid. Mewakili jemaat gereja dan jamaah masjid, Ketua Pembangunan Masjid Al-Falah Soko Raru Pangaribuan Kamsidi Tambunan dan HKBP Pagar Dolok, Panil Dongan Sinaga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Tapanuli Utara atas bantuan dan perhatiannya kepada gereja dan masjid. Ini sangat berarti buat kami sekaligus kebanggaan bagi kami. Semoga dengan bantuan ini dapat kami laksanakan dengan baik sehingga nantinya rehabilitasi rumah ibadah dapat terlaksana, ujar mengakhiri. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Ada visi tadi soal lumbung sumber daya pangan. Yang kedua, visi-visi kita lumbung sumber daya manusia berkualitas. Nah, mungkin sebagian di kita di sini sudah banyak mendengar bagaimana kita lagi mengusulkan hadirnya Universitas Negeri di Tapanuli Utara, Tapanuli Raya. Ya, yang sifatnya umum. Kenapa harus umum? Ya, kita anak-anak kita tidak perlu harus keluar Tapanuli untuk mengejar ilmu. Seperti itu. Jadi uang kita tidak keluar. Anak-anak kita tidak perlu keluar. Dan kita harapkan orang dari seluruh dunia, seluruh Indonesia datang ke Tapanuli Utara bawa uang. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Seperti itu. Nah, kenapa Tapanuli ini disebut peta kemiskinan? Ya, peta kemiskinan itu tidak lain, tidak bukan, ya. Kita harus kembali menjawab ini ke teori ekonomi. Di teori ekonomi itu dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Nah, kalau kita tanya Tapanuli Utara, Tapanuli Raya, apakah banyak perputaran uang? Tidak. Karena apa? Anak kopi luar
besok transfer. Hari ini gajian, besok transfer. Kemana? Anak sekolah. Trennya sekarang bukan hanya anak kuliah saja yang kita berangkatkan. Sudah banyak kalangan menengah di atas itu, anak SMP, SMA pun sudah diberangkatkan ke Medan. Kenapa? Tujuannya agar dia masuk nanti negeri. Kenapa harus di Medan? Biar dapat kursus, bimbingan tes. Sehingga dari SMP, SMA sudah masuk di sana dia. Agar bisa masuk UI, UGM, USU, seperti itu, UNIMED, seperti itu. Nah, ketika anak SMP, SMA, dan anak kuliah kita berangkatkan, artinya usia produktif di Tapanuli Raya atau Utara semakin sedikit atau tidak bertambah. Padahal di teori ekonomi dikatakan banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja akan tinggi. Nah, ini kayak si Romi ini dari 94, berapa anak kuliah? Satu, di mana? Di Medan. Sebelum kuliah anak kita bisa bantu di ladang. Tapi setelah di Medan kuliah tidak ada yang bantu. Artinya berkurang produktivitas kerja. Yang awalnya bisa bantu nyupirin dua di dua, karena kita lama ini. Mungkin kita tidak mengalami itu. Yang awalnya anak-anak kita masih bisa beraktivitas di kebun, di warung, di mana, tapi karena sudah berangkat, akhirnya apa? Kita tidak ada lagi yang bantu kita. Artinya apa? Produktivitas kerja menurun. Jadi Tapanuli Raya berbanding terbalik dengan teori ekonomi. Menjawab kita menghapus dari peta kemiskinan harus kembali kepada teori ekonomi. Hentikan ekspor uang, hentikan ekspor manusia, produk. Caranya seperti apa? Hadirkan Universitas Negeri Umum di Tapanuli Raya. Nah, soal ada gonjang-ganjing yang Bapak Ibu dengar, ya memang karena ada moratorium tidak boleh mendirikan Universitas Negeri baru. Maka kita minta yang ada ini bertransformasi menjadi umum. Artinya tidak ada yang dihilangkan, hanya meningkatkan sehingga lebih fleksibel, lebih umum, tidak dihilangkan, tetap ada di dalam. Cuma semua fakultas yang ada itu bisa masuk. Itu yang kita harapkan. Kita tidak perlu lagi pilihan keluar-keluar kemana-mana anak kita. Apalagi yang ekonomi sangat minim, yang anaknya pintar, anaknya jago, tapi karena nggak punya duit, akhirnya apa? Berhenti hanya SMA. Dan Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Kota, Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Shalom.